Shalom sahabat-sahabat BBL TLW. Pada hari ini Selasa tanggal 6 Agustus tahun 2024, kita akan belajar tentang manfaat-manfaat dari berbahasa roh. Sebelumnya mari kita berdoa ya. Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih kami mengucap syukur untuk semua kebaikan-Mu. Kami boleh bangun pagi hari ini dengan tubuh yang sehat dan segar. Bapa, kami bersyukur untuk roh hikmat dan wahyu yang selalu menuntun kami, membukakan wawasan-wawasan yang baru bagi kami. Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang setiap hari kami boleh terima seperti roti yang baru. Kami makan firman-Mu, kami menerima hal-hal yang dahsyat yang dari Engkau. Terima kasih ya Bapa. Dan pagi hari ini ketika firman-Mu disampaikan, ditaburkan di tanah hati yang baik ya Tuhan. Dan itu akan tertanam, bertumbuh dan berbuah untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, kita masih membahas manfaat-manfaat dari berbahasa roh. Berbahasa roh ini adalah salah satu manifestasi yang paling penting pada saat seseorang mengalami baptisan di dalam Roh Kudus. Di 1 Korintus 14 ayat 13 sampai 14 berkata, "Karena itu siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkannya. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa." Jadi bila kita berdoa dalam bahasa roh, roh kitalah yang berdoa. Bila kita berbahasa roh, kita perlu berdoa agar kita juga dapat menafsirkannya, sehingga itu bisa lebih bermanfaat. Menafsirkan itu tidak sama dengan menerjemahkan ya. Menafsirkan itu berarti menerangkan maksud dari bahasa-bahasa yang keluar dari seseorang, dan kita bisa menangkap maksud dari perkataan atau kalimat tersebut. Sedangkan kalau menerjemahkan, kita tahu ya, itu bisa kata per kata disalin atau kalimat ke kalimat yang kita ketahui. Nah, dibaptis dalam Roh Kudus ini tidak menjadikan seseorang percaya lebih baik dari orang percaya lainnya. Tapi ada begitu banyak keuntungan seseorang mengalami baptisan dalam Roh Kudus. Baptisan dalam Roh Kudus dan berbicara dalam bahasa roh memberikan kita akses ke dalam alamnya Tuhan yang lebih besar, alam rohani, dan memberi manfaat besar bagi kita dan orang-orang di sekitar kita. Nah, pelajaran hari ini ditujukan bagi kita yang ingin lebih memahami kuasa dan manfaatnya. Jadi jika kita berada dalam gereja dan kita berdoa dalam bahasa roh, penafsiran yang harus kita doakan haruslah penafsiran yang dapat didengar dalam bahasa pendengar. Tetapi dalam doa pribadi kita dengan Tuhan atau doa BBL biasa pagi-pagi seperti ini juga, yang harus kita doakan hanyalah pengertian kita agar menjadi berbuah. Artinya yang kita butuhkan hanyalah pewahyuan tentang rahasia atau misteri yang sedang kita bicarakan. Nah, penafsiran bahasa roh ini tidak harus sesuatu yang bisa kita dengar dengan telinga kita. Jadi saat kita berbicara dalam bahasa roh dan percaya untuk penafsirannya, maka kita akan mulai mendapatkan revelation knowledge atau pewahyuan pengetahuannya. Nah, ini bisa saja kita mendapat wawasan baru tentang kebenaran firman Tuhan yang mungkin sedang kita renungkan, atau wawasan ilahi tentang beberapa situasi yang sedang kita doakan. Jadi sangat penting untuk kita ingat, kita tidak boleh bertindak hanya berdasarkan penafsiran dari perkataan kita dalam bahasa roh. Sangat mungkin bagi kita untuk memiliki pikiran-pikiran ketika kita berbicara dalam bahasa roh yang bukan merupakan pewahyuan dari Tuhan, melainkan pikiran-pikiran kita sendiri atau bahkan pikiran-pikiran dari iblis. Nah, cara untuk mengetahui apakah penafsiran kita berasal dari Tuhan atau tidak adalah dengan memeriksanya dengan ayat-ayat firman Tuhan yang ada di Alkitab. Tuhan tidak akan pernah mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan firman-Nya. Jadi ini membutuhkan lebih dari sekedar pengetahuan biasa tentang firman Tuhan. Nah, seorang Kristen yang belum dewasa, yang tidak memiliki pengetahuan tentang firman Tuhan, harus menyerahkan apapun yang disebut pewahyuan kepada seorang Kristen lainnya yang lebih dewasa untuk bisa dievaluasi. Nah, jika dilakukan dengan benar, berbicara dalam bahasa roh dan menerima penafsiran, itu dapat menjadi sesuatu yang sangat berharga. Ini adalah salah satu kunci yang membuka pintu untuk menuju revelation knowledge. Sekali lagi ya,
mengenai pengetahuan pewahyuan. Jadi salah satu alasan penting mengapa kita berbicara dalam bahasa roh, pertama adalah ketika kita berbicara dalam bahasa roh, kita sementara berbicara langsung kepada Tuhan. Ini digarisbawahi ya Bapak Ibu. Ketika kita berbahasa roh, kita berbicara langsung kepada Tuhan. Nah, banyak orang bertanya kenapa kepada siapa kita ini berbicara ketika kita sementara berdoa dalam bahasa roh. Ketika kita berbicara dalam bahasa roh, kita berbicara dalam bahasa-bahasa yang telah diberikan Tuhan kepada kita untuk berbicara langsung kepadanya. Ya, di 1 Korintus 14 ayat 2 berkata, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh, ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Ini sesuatu yang luar biasa ya. Ada bahasa yang diberikan oleh Tuhan, dan bahasa ini kita bisa pakai untuk berkomunikasi dengan Tuhan, dan kita bisa menafsirkannya, kita bisa menangkap maksud apa yang kita sampaikan kepada Tuhan. Nah, ada banyak kali dalam kitab suci di mana Paulus mengatakan bahwa ia bisa menjelaskan misteri-misteri Allah atau rahasia-rahasia Allah. Nah, dari mana Paulus bisa memperoleh pemahaman tentang misteri-misteri tersebut? Tentu saja dia mendapatkannya dari Allah. Jadi ketika orang berbicara dalam bahasa roh, mereka sedang berbicara tentang misteri-misteri Allah yang luar biasa. Jadi kita perlu mendoakan untuk bisa mengerti juga akan hal ini. Jadi Paulus menjelaskan bahwa pewahyuannya tentang misteri-misteri Allah itu datang melalui Roh Kudus. Di 1 Korintus 2 ayat 10 berkata, karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh roh. Sebab roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Di dalam versi NLT, bahasa Inggris berkata, even God's deep secrets. Jadi bahkan Roh Kudus itu akan menyatakan pada kita God's deep secrets, atau rahasia-rahasia paling dalam dari Allah. Wow, ini luar biasa ya. Misteri atau rahasia ini adalah undangan ke dalam hati Tuhan yang lebih dalam. Dan ada alam pewahyuan yang lebih besar. Kita mulai mendapat akses ke misteri-misteri ini dengan berdoa dalam roh. Jadi kita akan mulai mengenal dia lebih dalam. Mengenal sifat-sifat Tuhan yang sesungguhnya. Ini juga berbicara mengenai anugerahnya yang kita tidak bisa selami oleh pikiran manusia manapun di dunia ini. Jadi mengapa dikatakan misteri atau rahasia? Karena ada begitu banyak hal dalam diri Allah yang melampaui pemahaman manusia manapun. Akan tetapi itu diungkapkan melalui iman dan pewahyuan ilahi melalui berbahasa roh. Jadi salah satu manfaat yang kita dapatkan ketika kita berbahasa roh adalah ini menguatkan diri kita sendiri juga. Ketika kita berbicara dalam bahasa roh, kita diberi kemampuan untuk menguatkan. Kita menjadi lebih sadar akan manusia roh kita yang sudah sempurna dan penuh dengan deposit-deposit hal-hal yang indah yang dari Tuhan untuk hidup berkemenangan dalam dunia ini. Di 1 Korintus 14 ayat 4 bagian A berkata, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Kemampuan untuk membangun diri kita sendiri ini enggak ternilai harganya. Jadi terlalu banyak orang Kristen yang bergantung pada orang lain untuk membangun diri mereka. Di Yudas 1 ayat 20 berkata, akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Nah, di dalam versi King James ini tidak ada kata dan. But you beloved, building yourself up on your most holy faith, praying in the Holy Spirit. Jadi dalam Alkitab berbahasa Inggris ini berkata tidak ada kata dan, langsung berdoalah dalam Roh Kudus. Jadi membangun diri sendiri di atas imanmu yang paling suci, berdoa dalam Roh Kudus. Jadi ini berarti kita ini berdoa dalam Roh Kudus, itu kita sementara berbahasa roh, kita sementara membangun diri kita sendiri di atas iman yang paling suci. Jadi saat seseorang berbicara dalam bahasa roh, orang tersebut memiliki kesadaran yang lebih tinggi akan kehadiran Tuhan dan hubungan rohani yang lebih dalam, yang mengarah pada peneguhan pribadi. Jadi saat seseorang berbicara dalam bahasa roh,
itu sementara membangun satu kapasitas yang Allah mau. Kalau dengan pikiran kita, kapasitas kita terbatas. Tetapi dengan berbahasa roh, itu akan membuka satu wawasan, membuka kapasitas yang lebih besar lagi, yang lebih dahsyat lagi. Jadi berdoa dalam bahasa roh memperluas kapasitas kita untuk kehidupan ilahi dan membangun serta memperkuat hubungan kita dengan roh. Roh kita dengan roh Allah. Di Efesus 3 ayat 16 dan 19 berkata begini, aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Ayat 19, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Jadi ini melampaui segala pengetahuan ya. Kita hanya mengenal kasih itu mungkin lewat pikiran-pikiran kita. Kita berpikir Allah itu, oh iya dia mengasihi kita. Tetapi kita tidak bisa memahami berapa besarnya kasih Tuhan kepada kita. Sampai ketika kita berdoa berbahasa roh, kita akan pelan-pelan mulai mendapatkan pengetahuan pewahyuan. Ya, kita dibukakan ya. Jadi ketika kita berbicara bahasa roh, kita mengalami transformasi pribadi. Perubahan di dalam dulu. Ya, Roh Kudus itu telah memberi kuasa kepada orang percaya dan menjadikan kita seperti Yesus. Nah, pengaruh dosa itu akan mulai melemah saat kita memberi ruang untuk menguatkan jiwa kita, mengantar kita ke dalam kuasa Kristus di dalam diri kita. Di Roma 8 ayat 29 berkata, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara-saudara. Jadi di bawah ini ada begitu banyak, ada manfaat yang sangat penting dalam berbahasa roh. Jadi bahasa roh itu adalah bukti nyata bahwa murid-murid telah menerima Roh Kudus, kita telah menerima Roh Kudus. Ini bukti bahwa kita itu dibaptis ke dalam Roh Kudus. Yesus yang membaptis kita ke dalam Roh Kudus. Jadi bahasa roh ini adalah tanda bahwa gereja Kristus telah lahir bagi orang Yahudi ya, dan bukan juga orang Yahudi. Jadi baik orang Yahudi maupun orang Yahudi itu mengalami Kristus. Berbicara dalam bahasa roh juga adalah hal yang meyakinkan Petrus dan otoritas gereja yang memerintah atau para rasul waktu itu bahwa orang bukan Yahudi juga diselamatkan dan dapat diselamatkan. Kita orang-orang bukan Yahudi Bapak Ibu, kita ini diselamatkan, bisa diselamatkan. Berarti saudara-saudara kita yang lain juga itu bisa diselamatkan. Berbicara dalam bahasa roh adalah bagian penting dalam kehidupan dan pengajaran Rasul Paulus. Rasul Paulus itu dikatakan dia berbahasa roh jauh lebih banyak daripada orang-orang yang lain. Dan kita lihat hasilnya apa, dia bisa menulis sebagian besar dari perjanjian baru yang sekarang ini kita sementara pelajari. Berbicara dalam bahasa roh itu bisa terkait juga dengan amanat agung di dalam Injil Markus ya, itu di Markus 16 ayat 14 sampai 20. Dan berbicara dalam bahasa roh adalah bahasa yang supernatural yang diberikan oleh Allah kepada orang percaya. Jadi bahasa roh adalah bahasa roh Allah dan bahasa kerajaannya. Kita memiliki bahasa kerajaan Allah. Ini dahsyat banget ya. Kita berbicara dari roh kita kepada roh Allah dengan bahasa-bahasa yang tidak kita mengerti, tidak orang dunia pun tidak mengerti, iblis tidak mengerti. Ini bahasa yang rahasia. Kita bisa mendapat pengungkapan tentang rahasia ilahi, rahasia pribadi Allah itu sendiri. Puji Tuhan. Ada begitu banyak lagi manfaat-manfaat dalam berbahasa roh. Kita akan sambung lagi nanti di waktu-waktu yang akan datang. Demikian pelajaran firman Tuhan 15 menit pagi hari ini. Sampai jumpa lagi besok. Tuhan Yesus memberkati.